Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taharoh dari kelas 10 OTKP 1 akan menjelaskan mengenai materi kearsipan, yaitu pada KD 2 yang berjudul Norma, Standar, Prosedur, dan Kaidah Kearsipan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai norma kearsipan. Apa sih yang dimaksud dengan norma kearsipan itu? Norma kearsipan adalah suatu pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Pada norma kearsipan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 pada pasal 1 ayat 1. Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu pada Nomor 36 Tahun 1990. Ada juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1973. Dan yang kedua adalah standar kearsipan. Standar kearsipan adalah suatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. 3. Prosedur kearsipan. Prosedur kearsipan adalah suatu langkah yang harus dilakukan dengan baik. Penanganan arsip mulai dari awal sampai akhir harus saling berkesinambungan, dilakukan dengan harapan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penyimpanan, sehingga akan memudahkan penemuan kembali. Yang keempat adalah kaidah kearsipan. Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematik. Selain adanya norma, prosedur, standar, dan kaidah kearsipan, ada juga asas-asas kearsipan. Pengertian dari asas kearsipan adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengurusan surat yang disesuaikan dengan kedudukan pada unit kerja dalam suatu kantor atau organisasi. Ada 3 macam asas kearsipan. 1. Asas sentralisasi. 2. Asas desentralisasi. Dan yang terakhir, ketiga, adalah asas gabungan. Asas sentralisasi dilakukan oleh satu bagian kantor atau unit tersendiri yang dikenal dengan unit arsip dan ekspedisi. Sedangkan asas desentralisasi dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi, sehingga masing-masing unit dapat mengurus sendiri pekerjaan yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Dan yang terakhir adalah asas gabungan. Asas gabungan merupakan kombinasi antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Biasanya asas ini digunakan pada organisasi kantor yang telah berkembang. Selain adanya itu, ada juga asas-asas penyelenggaraan kearsipan. Ada 14 macam asas penyelenggaraan kearsipan. Yang pertama adalah kepastian hukum, ketentuan dan kepercayaan, keutuhan, asal-usul, aturan asli, keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Cukup sekian materi pada KD 2. Apabila penjelasannya kurang terperinci, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.